Kami sangat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak. Ini tempat yang tepat untuk anak-anak untuk dibina, dididik dengan baik, terutama adalah tentang kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan bela negara di Kabupaten Kuningan, di mana pemerintah Kabupaten Kuningan itu menyelenggarakan pendidikan bela negara. Yang kali ini pendidikan berada di Kodim 0615 Kabupaten Kuningan. Dalam pendidikan ini ada 35 siswa setingkat SMP yang mengikuti pendidikan ini, di mana pendidikan ini adalah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuningan, Bapak Bupati Kuningan beserta dengan jajarannya dengan kerjasama dengan Kodim 0615 Kabupaten Kuningan. Ini memang merupakan tindak lanjut dari untuk Pak Gubernur, bagaimana kita menyikapi lah. Di Kabupaten Kuningan juga tidak terlepas dari persoalan itu. Mudah-mudahan setelah masuk ke kondisinya pendidikan karakter ini, anak-anak kita ada perubahan lah. Saya sampaikan tadi di sini bukan berarti menjudge mereka tuh bermasalah sebetulnya, ya, tapi kita mencoba mengingatkan kembali tentang tentang betapa pentingnya. Ini sebetulnya pesan juga moral ke orang tua yang lain, bahwa hari ini kita juga jangan dinirabokan dengan anak-anak harus berprestasi dari nilai-nilai akademis saja, tapi kadang-kadang kita lupa tentang tadi kecerdasan sosial, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka punya empati, punya saling tolong-menolong, menghargai, ya. Nah, ini yang mungkin terasa kurang. Ini PR besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan, bagaimana pendidikan nilai-nilai karakter itu jangan sampai dilupakan. Nah, hari ini kita coba dan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Kebetulan ada ini kan banyak beberapa anak juga ya, mungkin ada kehilapan, ada anak ya biasalah, ada tadi kan ada yang memang ada berkelahi segala macam. Kita coba di sini untuk menjalankan kembali. Pak, moral itu diukur dari kira atau tidaknya, gitu kan? Nilai-nilai tentang kebajikan, orientasi budi luhur pokok pekerti itu seolah sirna dengan begitu derasnya informasi dari media gadget medsos. Nah, jadi ini kan menjadi sebuah kegelisahan bagi kita semua sebetulnya. Dan saya yakin ini fenomena gunung es yang terjadi hari ini di beberapa kasus di bertempat ini merupakan fenomena yang kalau kita telah lebih jauh itu lebih banyak. Nah, hari ini kita sampaikan tadi ini semacam laboratorium bagaimana menukembangkan kembali budi karakter yang memang selama ini mungkin tidak bisa tertutupi dengan kurikulum sekolah. Demikian tadi pernyataan dari Bapak Bupati Kuningan berkaitan dengan pendidikan bela bangsa yang diadakan di Barak Militer. Kita bisa melihat bagaimana sinergi antara Bapak Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi, dengan para bupati di bawahnya. Jadi para bupati dan wali kota di bawahnya ini menangkap apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yakni untuk membina, mendidik siswa-siswa yang bermasalah dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Sebagaimana kewenangannya memang untuk tingkat SD dan SMP itu pengendaliannya ada di kabupaten kota, yakni di bawah kendali Bapak Bupati dan Wali Kota. Sedangkan untuk tingkat SMA itu kewenangannya atau pengendaliannya ada langsung di bawah gubernur itu sendiri, yakni Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lalu kita dengar bagaimana sambutan dari Dandim Komandan Kodim 0615 dalam video berikut ini. Tapi selama yang sifatnya masih dalam batas bisa kita tangani sendiri, kita komunikasikan dengan keluarga, selama ini kita sterilkan. Dan ini juga
Ini yang lebih pentingnya kita mendetoksifikasi anak-anak dari sosial media segala macam. Berarti tidak bawa handphone ya? Tidak bawa handphone, tidak bawa uang segala macam karena kebutuhan makan juga sudah dipenuhi, snack juga mereka sudah dipenuhi, juga ada susu segala macam. Kandungan gizinya juga kita perhatikan. Tadi juga kita screening makanan yang boleh dimakan sama anak tidak boleh mengandung pedas dengan santan dan lain sebagainya, yang kita pastikan kita jamin kesehatan makan anak-anak ini baik. Dari video tadi terlihat bahwa pihak daripada Kodim 0615 dalam hal ini tentu diwakili oleh Dandim langsung itu menyatakan bahwa mereka sangat bahagia dan juga sangat senang bisa berpartisipasi kemudian bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk kemudian membina anak-anak yang memang perlu pembinaan dalam rangka penguatan karakter dan juga untuk menumbuhkan kedisiplinannya. Lalu bagaimana pandangan KPAI yang dalam hal ini tentu merupakan bagian yang terpenting berkaitan dengan anak-anak yang ada di negeri ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu merekalah sebenarnya yang bertugas dalam rangka kemudian memonitor, mengarahkan, mendidik dan membina anak-anak bangsa ini agar kemudian tidak salah arah, salah langkah, mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang diberikan hak-hak mereka sesuai dengan batas usia yang mereka miliki. Nah, KPAI inilah yang sebenarnya harus berperan. Jadi KPAI inilah yang sebenarnya yang harus mengambil peranan dalam rangka kemudian membina anak-anak ini. Tetapi faktanya KPAI justru kontra dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, walaupun mereka sudah melakukan peninjauan, pengawasan langsung kepada program pendidikan anak bermasalah yang diadakan oleh Kang Deddy Mulyadi, terutama di Purwakarta dan juga di Bandung, tetapi mereka tetap buat 8 poin rekomendasi yang pada rekomendasi ini tercantum salah satunya adalah untuk hentikan dahulu program penerimaan pendidikan militer ini, artinya menghentikan dulu tahap-tahap selanjutnya dari pola pendidikan militer sampai kemudian ada evaluasi dan hal-hal yang diperbaiki. Jadi harusnya KPAI ini merasa terbantukan ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, yang sebenarnya tugasnya adalah tugas mereka. Ya, harusnya berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Tapi Ketua KPAI dan juga jajarannya itu ternyata dalam bahasa simpelnya tidak tahu terima kasih. Tetapi berbeda dengan Ketua KPAI daerah Ibu Hajah Vivi. Nih, Ibu Hajah Vivi ini justru luar biasa memberikan dukungan dan berani untuk menentang KPAI pusat. Bu Hajah Vivi dengan berani dia menyatakan bahwa program pendidikan militer atau program bela bangsa yang diselenggarakan di barak militer itu adalah program pendidikan yang sangat tepat untuk menanggulangi anak-anak bermasalah. Nah, kita lihat bagaimana lengkapnya pernyataan Ibu Hajah Vivi, Ketua KPAI Daerah Cirebon dalam video berikut ini. Tanggapan dari KPAID luar biasa, apresiasi. Ini pertama di wilayah 3 yang baru dibuka ya. Kami sangat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak. Ini tempat yang tepat untuk anak-anak untuk dibina, dididik dengan baik, terutama adalah tentang kedisiplinan. Karena anak ketika disiplin, dia pasti rajin. Ketika anak rajin, pasti dia pintar. Ya, ini awal dari kedisiplinan yang dibina di sini. Terus anak ini akan budik pekertinya baik, akan dia rajin dan pasti akan membanggakan orang tuanya. KPAID sangat mendukung sekali program ini. Berarti tidak bertentangan ya Pak? Tidak bertentangan. Kalau daerah lain kayaknya menolak. Enggak, justru KPAID Cirebon sangat mendukung. Sangat mendukung sekali dengan program ini. Karena apa? Karena memang anak-anak ini kan mungkin mereka, mohon maaf, yang menolak di luar karena tidak paham
tentang bagaimana kenakalan anak-anak, Iya, tentang bagaimana cara mengatasin kenakalan pada anak, ya. Anak ini harus dirangkul dengan cara apa? Dengan cara ini yang tepat. Karena di sini sekali lagi kedisiplinan, etika, budi pekerti ini ada dasar. Ada catatan nggak dari kita buat pelaksanaan kegiatan ini, Bu? Khusus apa gitu? Catatannya sementara tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, karena yang pasti KPAID sangat percaya atas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, ya. Dalam hal ini stakeholdernya ada di TNI, karena memang program TNI ada program TNI Ramah Anak. Nah, ini yang tepat, ya. TNI ada programnya adalah TNI Ramah Anak. Nah, ini harus semuanya harus mendukung. Ya, harus mendukung, lembaga-lembaga harus mendukung program ini. Termasuk orang tua ya? Oh, orang tua jelas. Orang tua ini pasti akan sangat berterima kasih, karena kan di rumah sudah ngawasinnya, sudah mengedukasinya, harus dengan cara apa lagi? Bu, terkait sedikit bener, Bu. Terkait kan ini dari 42 yang daftarnya ternyata hanya 35. Berarti ada yang menyusut ya, Bu. Terus apakah mengenai terkait sekolah yang menyembunyikan anak-anak yang penting yang bermasalah itu gimana? Saya rasa tidak menyembunyikan, karena masih belum paham sepenuhnya. Sekolahnya belum paham gitu? Ya, belum paham semuanya tentang program ini, gitu kan. Kalau sudah paham, sekolah pasti akan mendukung program ini, ya, karena belum mungkin edukasinya, ya Pak Dandim, edukasi terhadap sekolah masyarakat, sosialisasinya belum sepenuhnya. Dari video-video tadi, maka kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah program yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi itu, kemudian sekarang mulai direspon oleh Bupati dan juga Wali Kota. Salah satu buktinya adalah apa yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Kuningan, di mana di Kabupaten Kuningan sudah menyelenggarakan pola pendidikan bela bangsa atau pola pendidikan militer ini bagi anak-anak yang bermasalah setingkat SMP, yang mereka ini polanya hampir sama dengan apa yang sudah diinisiasi, digagas oleh Kang Deddy Mulyadi dan juga oleh Bupati Purwakarta. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Ada satu komando dari gubernur sampai ke bawahannya, itu satu komando. Jadi benar-benar bersinergi antara atasan dengan bawahan. Nah, ini adalah iklim yang positif dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi kebijakan di atas kemudian juga diikuti oleh bawahannya. Emang seharusnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja bukan hanya Kabupaten Kuningan, tetapi juga akan kabupaten-kabupaten lainnya, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Indramayu, dan lain sebagainya mungkin akan mengikuti untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan bela negara yang bekerja sama dengan kodim-kodim di wilayahnya masing-masing. Ini adalah iklim yang positif bagi sebuah sistem ketatanegaraan di wilayah provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua, kita bisa melihat keberanian Ketua KPAI daerah Ibu Hajah Vivi ini untuk kemudian berbeda pemahaman, berbeda pendapat dengan KPAI pusat. Maka ini pun sebenarnya sesuatu yang patut diapresiasi. Orang-orang yang berani jujur dengan apa yang dilihat didengar, orang-orang yang mengedepankan hati nurani dibandingkan dengan subjektivitas, dengan ketidaksukaan atau merasa lahannya diambil atau merasa citranya kemudian dikalahkan, maka ini adalah hal yang positif. Jadi mudah-mudahan saja Ibu Hajah Pipi ini bisa menjadi orang yang justru nanti kita rekomendasikan menjadi ketua KPAI nasional, ya, karena kita lihat keberaniannya, kemudian juga bagaimana beliau ini secara jujur sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, melihat langsung kegiatan-kegiatan itu dan kemudian menilai. Jadi bukan seperti KPAI pusat yang hanya datang sebentaran, kemudian ngobrol, kemudian membuat sebuah rekomendasi. Jadi ini sangat tidak fair.
Jadi kalau ingin membuat sebuah rekomendasi atau membuat satu rekomendasi, maka jangan cuman sebentar meninjau kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Tetapi yang elok, bijak itu KPAI itu pantau kegiatan itu dari mulai A sampai Z. Dari hari pertama sampai hari terakhir dipantau, dievaluasi, dilihat, dinilai, baru kemudian keluarkan surat rekomendasi. Itu yang bijak begitu. Bukan baru datang melihat ke sana kemari kemudian melakukan wawancara dengan beberapa orang siswa yang mereka pun pada dasarnya masih labil, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, ini yang keliru dari KPAI pusat. Nah, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Hajah Pipi. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Hajah Pipi ini mudah-mudahan kedepannya menjadi ketua KPAI nasional. Ya Bu, saya doakan mudah-mudahan Ibu menjadi ketua KPAI nasional. Sangat cocok sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang bisa menilai secara objektif apa-apa yang dilakukan demi kebaikan anak-anak bangsa kita ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.